kita dari kelompok 6 Hukum Internasional yang didosenin oleh Bu Rizky Dian Nursita. Dan kita juga dari Fakultas Ilmu Budaya, Sosial Ilmu Budaya dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Nah, materi yang kita sampaikan adalah yurisdiksi teritorial. Sebelum jauh dari itu, si Fauzi akan menyampaikan tentang apa sih yurisdiksi teritorial itu. Silakan. Baik. Sepemahaman saya, penjelasan tentang yurisdiksi teritorial adalah sebuah kewenangan bagi sebuah negara untuk melakukan yurisdiksi pada orang, benda, dan juga wilayah dalam negara tersebut. Dan juga yurisdiksi teritorial ini merupakan salah satu ciri penting dari negara merdeka dan juga berdaulat. Dan dalam yurisdiksi teritorial ini ada juga asas pentingnya. Asas penting tersebut adalah sebuah prinsip yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu yurisdiksi teritorial subjektif dan juga objektif. Ini dimana penjelasan dari keduanya itu dimana yurisdiksi teritorial subjektif itu melakukan sebuah yurisdiksi yang dimana asas terjadinya adalah karena sebuah masalah yang terjadi antara dua negara. Yang diberikan sebuah contoh paling simpelnya adalah sebuah negara antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam perbatasannya, misalnya ada seseorang dari wilayah Korea Utara melakukan sebuah tindak kriminal yang dimana impact-nya terhadap seseorang di wilayah Korea Utara, maka akan dilakukan sebuah yurisdiksi teritorial secara subjektif, yaitu di wilayah Korea Utara walaupun impact-nya pada Korea Selatan. Dan juga penjelasan dari teritorial objektif itu sebaliknya. Mereka akan melakukan sebuah yurisdiksi teritorial di wilayahnya walaupun seseorang yang melakukan hal tersebut di wilayah orang lain. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Tapi kalau menurut kalian semua nih, ini kan tadi kan udah dijelasin sama Fauzi Ridwan kan. Jadi selain ada nggak kasus selain yurisdiksi teritorial ini yang bisa jadi salah satu contoh dari kasus dari yurisdiksi teritorial selain dari Korea Utara dan Korea Selatan? Ada sih kalau menurut aku. Aku izin menanggapi BTW ya. Jadi mengenai masalah yurisdiksi teritorial itu luas banget sih. Kita nggak perlu jauh-jauh ngambil contoh. Misalnya dari negara kita sendiri itu banyak contoh pelanggaran yurisdiksi teritorial. Contohnya yang seperti yang baru-baru ini viral itu seperti konflik di Laut Cina Selatan, yang dimana Cina melakukan klaim sepihak mengenai batas perairan yang ada di Laut Cina Selatan itu. Gitu, Dip. Itu termasuk yurisdiksi teritorial ya menurut kalian? Iya, jelas itu termasuk yurisdiksi teritorial karena itu kan masih termasuk wilayah perairan Indonesia yang dimana itu juga tercatat dalam zona eksklusif ekonomi yang itu tercantum dalam hukum internasional. Gitu, Dip. Menurut kalian gimana ya selain dari Ataya? Menuju Anda deh, gimana? Oh, masih masalah Laut Cina Selatan sih. Masalah di Laut Cina Selatan itu kan yang bukan Indonesia doang ya. Masih ada juga negara yang lain. Kayak misalnya kemarin tuh kalau nggak salah Filipina Ya. bawa urusan masalah Laut Cina Selatan itu ke pengadilan internasional kan, ke mahkamah arbitrase kalau nggak salah. Ya kan di situ udah dijelasin, udah dapat keputusan di pengadilan internasional bahwa ya Cina itu egois ya bisa dibilang. Soalnya Cina itu mengklaimnya tuh bahwa itu tuh Laut Cina,
Tapi sebenarnya laut itu tuh dikuasainya sama negara yang sebelum Cina berdiri. Jadi ya gimana ya? Ya karena kan bukan negara, kerajaan yang sebelum Cinanya udah gak ada, berarti ya wilayahnya berarti sih ya sudah hilang aja gitu harusnya. Oh, jadi menurut kamu itu Cina itu egois karena dia cuman menganggap wilayah Laut Cina Selatan itu wilayahnya itu berdasarkan buyut-buyutnya gitu kan, dari Iya, menurut klaim sejarah-sejarahnya. historis saja mungkin. Gitu Iya, kan, Juanda? Iya. gitu. Tapi ini kan kita tahu sendiri kan Cina ini kan kuat kan dari segi militer, ekonomi dan segala. Nah, ini apa sih yang bisa menurut kalian bisa ngatasin ini semua? Apa cuman sanksi aja atau cuman kayak latihan militer atau gimana tuh? Soalnya kan kita tahu sendiri dia kan negara salah satu calon superpower di masa depan kan. Itu gimana kita mempertahankan wilayah ASEAN ini khususnya di Laut Cina Selatan? Nah, kalau menurut aku itu cara yang paling efektif sih semua negara yang merasa bahwa wilayah lautnya itu diintervensi oleh pihak Cina itu harus bersatu gitu. Terutama kan kita dalam sebuah kesatuan organisasi di Asia Tenggara itu ASEAN kan. Kita harus mengedepankan itu dan membawa permasalahan ini ke pengadilan internasional. Biar Cina itu misalnya dapat sanksi-sanksi yang seperti apa gitu. Misalnya mereka dilarang untuk ke laut kita atau gimana gitu. Nah, salah satu cara juga ya itu kita bisa mengandalkan negara superpower yang mungkin sekarang sedang ada konflik dengan Cina. Contohnya seperti Amerika mungkin itu. Oh, jadi menurut kita tuh selain ngaduin ke pengadilan internasional, tapi kita juga minta tolong Joe Biden gitu. Gitu. Iya, lebih tepatnya sih gitu. Secara halusnya sih gitu. Ini minta tolongnya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kapal perang Amerika datang ke situ kayak sekarang kan kapal perang Amerika kan lagi standar di situ, apalagi kapal induknya ada 2 di wilayah itu kan, jadinya lagi berbahaya banget. Nah, ini itu menurutmu itu make sense nggak? Solusi yang tepat nggak? Atau cuman memang gertakan aja mumpung dia musuhnya itu. Ya tergantung sih dari perspektif mana sih negara kita mau Amerika itu nolong kita itu dari perspektif yang mana. Kalau menurut saya sendiri sih kalau untuk langsung menyerang situ sepertinya nggak logis gitu kan, karena nggak ada dasar yang jelas juga buat Amerika langsung nyerang Cina gitu. Jadi sebagai gertakan itu nggak salah sih. Kan sekarang juga lagi tren yang namanya perang dingin itu di antara Cina dan Amerika gitu. Gitu sih. Bisa dalam bentuk embargo mungkin gitu. Embargo ya. Tapi ini agak rumit juga ya. Masalahnya negara ASEAN itu banyak ekonominya yang ketergantungan juga sama Cina. Salah satunya ya negara kita. Lagi kan di era Jokowi kan banyak infrastruktur kita tuh lebih ke Cina daripada ke barat lah. Nah, tapi gimana ya? Kalau tapi kalau menurutmu berarti tepat ya solusinya minta tolong Amerika itu. Tapi kita belum tahu loh kalau misalnya Amerika itu ada maksud lain gitu. Kalau dalam masalah penegakan hukum sih mungkin tepat, tapi kalau untuk masalah ekonomi kita itu tuh dengan Cina itu kayak ini loh, ikan hiu dan ikan yang sering ngikutin di bawahnya itu, simbiosis mutualisme gitu. Jadi kalau dalam masalah penegakan hukum itu aku rasa sih itu udah pas. Juanda mungkin mau nambahin?
Yang soal itu apa sih? Yang Amerika yang nyimpan apa sih 2 kapal induknya kan di Laut Cina Selatan. Itu sih bukan hanya soal itu, tapi kalau Cina udah berhasil apa ya menguasai Laut Cina Selatan kan bisa jadi ancaman juga buat Amerika Serikat. Soalnya dari Laut Cina Selatan itu kalau nggak salah pernah baca bisa nembakin rudal dari sana yang bisa sampai ke Amerika. Jadi ya bagi ancaman juga buat Amerika. Ya, ya, ya. Jadi kita sepakat semua bahwa di konflik Laut Cina Selatan ini Cina itu sebagai dalang utamanya ya, sebagai musuh bersama kita lah. Tapi kita juga mengakui kalau ekonomi kita masih tergantungan dengan Cina. Nah, jadi kita udah dapat solusinya bahwa kita sepakat kalau misalnya berdasarkan yuridiksi teritorial bahwa kita sepakat kalau misalnya solusinya ya aduin aja ke internasional gitu. Nah, itu tapi kalau misalnya dalam militer itu tergantung dari masing-masing. Soalnya nggak semua negara beraliansi dengan Amerika. Salah satunya Indonesia kan non-blok gitu sih. Ya udah, terima kasih atas partisipasinya. Saya Muhammad Bipa Saputra dari Balikpapan, Ataya Ananda dari Kendari, Juanda dari Sukabumi, dan Ozi Ridwan dari Sulawesi. Terima kasih kalian semua, dan juga yang kelompok-kelompok teman-teman yang lain yang di belakang kamera, yang nggak ikut podcast ini tapi dia juga berkontribusi. Terima kasih semuanya. Saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.